Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Saya Siva Maharani dengan NIM 5522000107. Saya mahasiswi jurusan akuntansi dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori akuntansi chapter 7, yaitu tentang measurement application. Jadi, praktik akuntansi ke arah pengukuran menghadapi tantangan berat. Yang pertama ada reliabilitas, di mana manfaat pengambil keputusan dari laporan keuangan yang berdasarkan current value akan mengorbankan reliabilitasnya jika mengejar relevansi yang tinggi. Yang kedua adalah ekspertisme manajemen terhadap RRA, di mana current value tetap berlangsung pada akuntansi secara umum. Lalu yang ketiga yaitu manajer, investor, dan auditor mungkin lebih memilih akuntansi konservatif untuk current value accounting dalam beberapa hal. Pendapat bahwa akuntansi konservatif dapat memberikan kontribusi kepada investor untuk mengambil keputusan dan mengurangi kewajiban dari auditor. Current value accounting, nilai wajar didefinisikan sebagai harga yang akan diterima untuk menjual aset atau kewajiban. Exit price atau harga yang keluar mengukur banyak kesempatan perusahaan untuk tujuan penggunaan aset dan kewajiban. Nilai wajar didasarkan pada harga jual aset di pasar atau jumlah yang harus dibayar untuk kewajiban atau liability. Lalu ada penjelasan mengenai long-standing measurement example, yaitu ada piutang dan hutang, dinilai berdasarkan jumlah kas yang akan diterima atau dibayar. Basis penilaian ini menyesuaikan dengan present value. Lalu ada cash flow fixed by contract, ada banyak contoh di mana harus kas ditetapkan melalui kontrak. Valuasi yang dilakukan banyak berdasarkan kepada basis nilai sekarang. Aturan lower of cost of market, aturan of cost market merupakan contoh perspektif pengukuran lain yang sudah lama dibentuk. Lalu ada Chilling Test for Capital Asset, pasal 3060 dalam Cica Handbook menjalankan Chilling Test untuk tes aset modal, sementara itu basis primer dari akuntansi untuk aset modal berlanjut hingga menjadi daya historis. Lalu ada penjelasan mengenai pensiun on other post-employment benefit atau pensiun dan imbalan kerja. Kewajiban pensiun didasarkan pada nilai present value yang diharapkan dari keuntungan yang diperoleh pada waktunya. Aset dana pensiun dinilai dengan wajar. Instrumen keuangan adalah suatu kontrak yang memberikan kenaikan baik terhadap aset keuangan maupun kewajiban. Penilaian terhadap sekuritas hutang dan ekuitas terdapat di 39 klasifikasi finansial aset. Yang pertama ada available for sale, yang kedua ada loans or receivable, yang ketiga ada held to maturity, dan keempat ada trending dinilai wajar. Di AS 39 klasifikasi financial liabilities, yang pertama kewajiban keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, yang kedua kewajiban keuangan lainnya merupakan biaya perolehan diamortisasi, misalnya obligasi yang beredar. Stock market reaction to other risk. Beta pasar diukur dengan formula CAPM, sedangkan accounting based beta dapat dilihat dari yang pertama dari financial leverage, yang kedua dari operational leverage. A measurement approaching to risk reporting. Dalam beberapa tahun terakhir, Badan Penyusun Standar menuntut perusahaan untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan risiko dalam laporan keuangan tahunan. FAS B107 tentang Disclosure about Fair Value of Financial Instrument dan FAS 33 tentang Accounting for Derivative and Hedged Activities menuntut untuk mengungkapkan informasi yang berkaitan dengan risiko, misalnya informasi suplemen tentang exposure terhadap risiko kredit dan pasar serta risiko kebijakan manajemen. Lalu ada collection of measurement application. Ada banyak contoh penggunaan nilai wajar dalam pelaporan keuangan. Semakin meningkat pula kebermanfaatan keputusan yang dapat meningkatkan dalam arena pengukuran. Aplikasi parsial nilai wajar memiliki potensial menjadi manfaat keputusan untuk ukuran yang diinformasikan oleh aplikasi tersebut tentang perubahan dalam posisi dan prospek keuangan. Instrumen derivatif adalah kontrak perjanjian antara dua pihak yang menjual atau membeli sejumlah barang, baik aktiva finansial maupun komoditas pada tanggal tertentu di masa datang dengan harga yang disepakati saat ini. Karakteristik instrumen derivatif ada 3. Yang pertama, memiliki satu atau lebih variabel pokok yang mendasari dan satu atau lebih jumlah nosional atau syarat pembayaran atas keduanya. Lalu yang kedua, persyaratan perjanjian tidak memerlukan investasi awal bersih atau memerlukan investasi awal bersih dalam jumlah yang lebih kecil dibandingkan dengan jumlah yang dibutuhkan. Lalu yang ketiga, persyaratan perjanjian mengharuskan atau memungkinkan penyelesaian sekaligus, atau instrumen derivatif dapat segera diselesaikan dengan sarana terpisah di luar perjanjian tersebut. Hedging lindung. Salah satu alasannya adalah mereka mengelola struktur modal dengan convertible debt atau dengan menerbitkan zero coupon debt untuk mengelola cash flow-nya. Lalu di sini ada accounting for purchasing goodwill. Goodwill adalah bagian aset dalam neraca keuangan perusahaan, diklasifikasikan dalam aset tak berwujud yang muncul pada saat terjadi akuisisi suatu perusahaan terhadap perusahaan lain.
Karena goodwill merupakan aset tidak berwujud, maka sulit dilakukan pengukuran secara pasti. Self-developed goodwill. Goodwill yang dikembangkan sendiri berbeda dengan goodwill yang dibeli atau diperoleh dari akuisisi perusahaan. Pada goodwill yang dikembangkan sendiri tidak ada transaksi yang langsung dapat diidentifikasi untuk menentukan harga goodwill, sehingga konsekuensinya biaya yang terjadi mungkin dapat menciptakan goodwill seperti R&D. Kemudian reporting on risk, beta risk. Dalam SFAC 1, Badan Akuntansi Profesional mengakui bahwa investor membutuhkan informasi resiko. Teori mengusulkan bahwa beta saham merupakan satu-satunya ukuran resiko yang spesifik terhadap perusahaan bagi diversifikasi portofolio investor rasional. Beta pasar diukur dengan volume CAPM, sedangkan accounting based beta dapat dilihat dari yang pertama dari financial leverage dan kedua dari operation leverage. Lalu ada why do firm manage firm and specific risk. Ada 3. Yang pertama, pelaporan keuangan telah merespon dengan meningkatnya pelaporan menggunakan nilai wajar bagi instrumen finansial yang dilengkapi dengan pembahasan tentang risiko dan bagaimana pengaturannya, dan dengan pengungkapan informasi kontrak instrumen finansial. Lalu yang kedua, menjadikan investor mampu mengevaluasi jumlah, waktu, dan ketidakpastian ROI. Lalu yang ketiga, ada disagresi yang meningkat tentang informasi instrumen finansial akan membantu investor dalam evaluasi. Untuk jurnal terkait yang saya ambil yaitu berjudul Evaluasi Penerapan Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan PSAK 72 pada PT Prima Multi Terminal. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada PT Prima Multi Terminal, maka dapat disimpulkan bahwa pengakuan dan pengukuran pendapatan dari PT Prima Multi Terminal secara umum sudah sesuai dengan PSAK 72 karena pengakuan pendapatan yang diterapkan pada PT Prima Multi Terminal mengakui pendapatan pelanggan kontrak saat kewajiban diselesaikan. Perusahaan dalam mengukur pendapatan dari kontrak dengan pelanggan PSAK nomor 72 sesuai kebijakan standar akuntansi keuangan. Hal ini juga yang saya ambil yaitu PSAK terkait, yaitu tentang PSAK 72 tentang pengakuan dan pengukuran pendapatan. Sekian materi chapter 7 yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore.